Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Muhammad Rizky, kelas C720, NPM 101204045. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis, yaitu hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Hukum perjanjian atau kontrak bisnis ada 5 bahasan, yaitu yang pertama jenis-jenis kontrak, lalu yang kedua ada subjek kontrak, lalu yang ketiga ada objek kontrak, yang keempat syarat-syarat sahnya perjanjian, lalu yang terakhir yang kelima ada asas-asas hukum perjanjian atau kontrak. Sebelum ke pembahasan, perlu diketahui bahwa kontrak bisnis yaitu kontrak tersebut adalah kontrak berasal dari istilah perjanjian, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih dari sebuah prestasi. Lalu tentang bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Lalu kontrak bisnis sendiri yaitu merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama. Dalam hukum perjanjian ada jenis-jenis kontrak perjanjian, yaitu yang pertama kontrak timbal balik, lalu kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban, lalu selanjutnya ada kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. Yang keempat ada kontrak campuran, kontrak obligator, kontrak kebendaan, lalu kontrak konsensual dan kontrak real, lalu yang terakhir ada kontrak yang sifatnya istimewa. Nah, untuk subjek kontrak adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Dari subjek hukum itu adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Berdasarkan ilmu hukum, ada dua pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yakni yang pertama adalah manusia sebagai naturalik person, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia itu sendiri, tetapi ada kodrat dari yang maha kuasa. Lalu yang kedua, badan hukum sebagai right person, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan instansi-instansi lain. Lalu di sini yang disebut tadi subjek kontrak itu adalah manusia. Jadi manusia yang dinyatakan oleh hukum tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yakni orang yang belum dewasa. Yang pertama, menurut pasal 330 KUHP Perdata, ini belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Jika telah menikah sebelum umur tersebut, maka dianggap telah dewasa. Lalu menurut pasal 29 KUHP Perdata, untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki umur 18 tahun dan bagi perempuan harus berumur 15 tahun.
Lalu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun. Lalu ada orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah curtail. Menurut pasal 433 KUHP Perdata, orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap dan boros. Lalu menurut pasal 330 KUHP Perdata, orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat persetujuan tertentu. Lalu pembahasan selanjutnya kita masuk ke objek kontrak. Nah, objek kontrak sendiri adalah yang menjadi objek dalam perjanjian kontrak ini adalah prestasi atau pokok dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur, di mana prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yang menurut pasal 1 sampai 4 KUHP Perdata ialah memberikan sesuatu, lalu berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Lalu prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Lalu di sini ada syarat-syarat sahnya perjanjian, di mana syarat-syarat sah perjanjian itu adalah yang pertama ada kesepakatan bersama, di mana suatu perjanjian tidak akan berjalan dengan baik jika sebelumnya tidak ada kesepakatan antara satu sama lain untuk lebih jelas ke dalam perjanjian untuk kedepannya. Nah, untuk yang kedua yaitu kecakapan. Kecakapan inilah adalah mengenai tentang pahamnya seseorang tentang hukum atau syarat-syaratnya perjanjian tersebut, undang-undang, peraturan-peraturan internal instansi mungkin, dan lain sebagainya. 3 yaitu hal tertentu. Di sini mungkin syarat-syarat perjanjian dalam hal tertentu itu mungkin dari segi nilai yang akan dipinjam, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah misalkan ada syarat-syarat tertentu yaitu mewajibkan seseorang tersebut untuk mengeluarkan jaminan agar perjanjiannya bisa dipercaya satu sama lain. Lalu yang keempat, sebab yang halal. Jadi syarat-syarat perjanjian itu mungkin kita sebagai seorang muslim ya diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam perjanjian itu ada yang dilarang, ada yang terlarang. Jadi disebutkan syarat-syarat perjanjian itu harus yang halal gitu, cara yang benar gitu. Lalu yang terakhir, asas-asas hukum atau perjanjian dalam perjanjian atau kontrak, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, bahwa dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apa yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Lalu asas pacta sunt servanda, bahwa di mana setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris, every treaty enforced in binding even the parties to it and must be performed by them in good faith, yang artinya setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Lalu asas yang terakhir yaitu asas konsensualisme, di mana perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang memuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Nah, itu berdasarkan asas konsensualisme tersebut. Anut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau convergence of wills atau konsensus para pihak yang memuat kontrak tersebut. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.